Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Evelyn Kristiana Saragih dengan NPM 217520036. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Metodis Indonesia dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan metode QFD ataupun Quality Function Development pada judul skripsi saya yang berjudul Upaya Peningkatan Kualitas Etalase Kaca pada Toko Kaca Rizky Baru menggunakan metode Quality Function Development ataupun QFD. Dan di sini saya akan sekaligus demo website yang sudah saya rancang. Untuk lebih detailnya, mari kita simak sama-sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis dan perancangan. Metode Quality Function Development ataupun QFD merupakan suatu metode perencanaan yang digunakan untuk memperbaiki proses produksi melalui pengumpulan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsep Quality Function Development menggunakan bagan yang terperinci untuk menerjemahkan deskripsi kualitas ke dalam karakteristik produk, yang kemudian dijadikan input ke dalam tahap perekayasaan dan produksi. Alat rancang dasar berupa bagan tang yang disebut House of Quality. Perancangan tersebut diawali dengan melakukan riset pemasaran untuk menentukan atribut produk spesifik yang diinginkan pelanggan dari segmen pasar yang telah ditetapkan. Tahap-tahap metode QFD. Tahapan proses QFD yakni yang pertama, tahap perencanaan produk ataupun product design, yaitu menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pelanggan ke dalam kebutuhan-kebutuhan teknik ataupun technical requirement. Kemudian yang selanjutnya tahap perencanaan komponen ataupun part deployment, yaitu menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan teknis ke dalam karakteristik komponen. Selanjutnya tahap perencanaan ataupun proses planning, yaitu mengidentifikasi langkah-langkah proses dan parameter-parameter serta menerjemahkannya ke dalam karakteristik proses. Selanjutnya, tahap perencanaan ataupun pengendalian produksi ataupun production planning control, yaitu menetapkan atau menentukan metode-metode pengendalian untuk mengendalikan karakteristik proses. Perhitungan dalam metode QFD. Perhitungan dalam metode QFD ada beberapa macam perhitungan, yakni yang pertama, bobot absolut. Untuk mendapatkan bobot absolut, maka tingkat kepentingan dikali poin penjualan dikali faktor skala kenaikan. Dan untuk presentasinya yaitu bobot absolut ditambah total dikali 100%. Kemudian rumus faktor skala kenaikan yaitu nilai sasaran dikali tingkat kepuasan. Kemudian nilai rasio perbaikan yaitu target tingkat kualitas pelayanan mendatang dibagi tingkat kualitas pelayanan sekarang. Kemudian yang terakhir yaitu bobot relatif kebutuhan, yaitu bobot absolut kebutuhan dibagi total bobot absolut kebutuhan dikali 100%. Nah, di sini saya akan menjelaskan House of Quality ataupun HOQ, yaitu terdiri dari 6 bagian, dan yang pertama yaitu identifikasi persyaratan pelanggan. Persyaratan pelanggan ini dapat diketahui hal-hal apa saja yang konsumen butuhkan atau harapkan dari sejumlah produk. Hasil analisa persyaratan pelanggan atau atribut keinginan pelanggan terhadap peningkatan kualitas produk etalase kaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan kode P01 persyaratan pelanggan yakni kokoh, kode P02 tidak terdapat sisi yang tajam, kode P03 dilengkapi tempat penyimpanan uang, kode P04 mudah dibersihkan, kode P05 warna menarik, kode P06 roda tidak mudah lepas, kode P07 ditambahkan pengunci pada roda, kode P08 pintu etalase dibuat dengan model sliding, kemudian yang terakhir kode P09 terdapat lampu pada bagian dalam etalase. Selanjutnya yaitu identifikasi persyaratan teknik. Persyaratan teknik adalah langkah bagaimana perusahaan menjawab hal-hal yang diinginkan pelanggan yang terdapat pada daftar persyaratan pelanggan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yaitu dari hasil analisa saya, dari toko kaca Rizky Baru dengan kode T01, persyaratan tekniknya yang pertama yaitu ketebalan kaca minimal 8 mm. Kode T02 menambahkan kayu di setiap sisi sambungan aluminium. Kode T03 dilengkapi tempat
penyimpanan uang, kode T04 menggunakan bahan aluminium dan kaca, kode T05 memberikan cat dengan warna bervariasi agar lebih menarik, T06 yaitu memperkuat bagian roda agar tidak mudah lepas, kode T07 ditambahkan pengunci pada roda, kode T08 pintu etalase dibuat dengan model sliding, dan kode T09 menambahkan lampu pada bagian dalam etalase kaca. Nah, persyaratan teknik ini merupakan usaha dari perusahaan untuk memperbaiki kode persyaratan pelanggan yang tadi sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu yang kokoh, tidak terdapat, dan sebagainya. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan matriks hubungan persyaratan pelanggan ataupun what dan persyaratan teknik ataupun how. Langkah dalam penyusunan HOQ adalah membandingkan antara persyaratan pelanggan dan persyaratan teknik. Kemudian menentukan hubungan antara kedua persyaratan dalam matriks interrelationship. Nah, di sini simbol yang digunakan yang pertama itu lingkar penuh menunjukkan hubungan kuat bernilai 9, lingkar kosong menunjukkan hubungan medium bernilai 3, kemudian sebuah segitiga menunjukkan sebuah hubungan yang lemah ataupun bernilai 1, dan sebuah kotak dibiarkan kosong menunjukkan tidak ada hubungan ataupun bernilai 0. Nah, berdasarkan wawancara dengan pemilik toko kaca Rizky Baru, hubungan antara kedua persyaratan dalam matriks interrelationship dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di gambar ini adanya kode P01 dan T01 yaitu memiliki simbol bulat penuh, lingkaran penuh, ataupun hubungan yang kuat yang bernilai 9. Sama halnya dengan P02 dan T02 memiliki simbol lingkar penuh ataupun menunjukkan hubungan yang kuat. Sama halnya dengan P03, T03, sampai P09 dan T09. Nah, pada T04 dan P01 yaitu memiliki sebuah simbol lingkar kosong ataupun menunjukkan hubungan medium ataupun bernilai 3. Nah, T04 dan P01 ini merupakan nilainya 3. Sama halnya dengan T07 dan P06 mempunyai simbol lingkar kosong ataupun memiliki hubungan medium yang bernilai 3. Nah, untuk selebihnya seperti T02, P01 ataupun T03 dan P01 dan sebagainya yang kosong yang tidak memiliki simbol itu merupakan tidak ada hubungan ataupun bernilai 0. Bisa kita lihat di sini sebuah kotak yang dibiarkan kosong menunjukkan tidak ada hubungan. Nah, kotak yang kosong itu merupakan suatu matriks yang tidak memiliki hubungan ataupun bernilai 0. Kemudian matriks hubungan persyaratan teknik ataupun how. Matriks hubungan antar teknik atau correlation merupakan matriks yang berguna untuk mengidentifikasi persyaratan teknik yang saling mendukung dan saling bertentangan satu sama lain. Hubungan menggunakan simbol yaitu sebagai berikut. Lingkar penuh merupakan hubungan positif kuat ataupun bernilai positif 9. Persegi panjang hubungan positif lemah ataupun bernilai plus 3. Lingkar kosong hubungan negatif lemah ataupun bernilai minus 3. X hubungan negatif kuat ataupun bernilai minus 9, dan kotak yang dibiarkan kosong persegi maksud saya menunjukkan tidak ada hubungan ataupun bernilai 0. Nah, berdasarkan wawancara dengan pihak pemilik toko kaca Rizky Baru, diketahui hubungan antar persyaratan teknik ataupun matriks correlation seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama T01 dan T02 itu merupakan mempunyai simbol yaitu persegi yang kosong ataupun bisa dikatakan yaitu tidak memiliki hubungan ataupun bernilai 0. Sama halnya dengan kotak yang selebihnya di mana simbol kotak itu tidak memiliki hubungan. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu di T01 dan T04, T05 maksud saya, di sini adanya hubungan dengan simbol lingkaran hitam dengan hubungan positif kuat. Nah, maka di sini bisa kita katakan bernilai positif 9. Sama halnya dengan T06 dan T07 juga bernilai positif 9 ataupun memiliki hubungan yang kuat.
Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat T01 dan T05. Bisa kita lihat T01 dan T05, yaitu ketebalan kaca minimal 8 mm dan memberikan cat dengan warna bervariasi agar lebih menarik. Itu memiliki hubungan yang kuat, sama halnya dengan T06 dan T07. Di situ kita bisa lihat T06 memperkuat bagian roda agar tidak mudah lepas. Nah, itu sangat kuat hubungannya dengan T07, yaitu ditambahkan pengunci pada roda. Baik, selanjutnya di sini House of Quality. Nah, ini adalah gambar struktur matriks pada House of Quality pengukuran kualitas produk. Bisa kita lihat pada gambar di sini, sama halnya dengan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini inilah House of Quality dari toko kaca Rizky Baru. Nah, berikut adalah interpretasi skor untuk mengetahui tingkat kepentingan persihatan pelanggan. Interpretasi skor pada parameter, yaitu yang pertama A1 0% sampai 20% yang memiliki skor 1, dan lebih besar dari 20% sampai 30% merupakan skor 2, lebih besar dari 40% dan 60% dengan skor 3, dan A4 yaitu lebih besar dari 60% sampai 80% itu bernilai 4, dan lebih besar dari 80% sampai 100% memiliki skor 5. Nah, sekian penjelasan HOQ yang bisa saya jelaskan. Maka di sini saya akan lanjutkan untuk mendemo aplikasi ataupun website yang sudah saya rancang. Nah, di sini saya akan buka localhost. Di sini saya akan buka localhost. Nah, ini adalah merupakan tampilan website saya, yaitu toko kaca Rizky Baru. Nah, kalau kita masuk ke dalam websitenya, maka kita akan melihat beranda toko kaca Rizky Baru dengan profil toko kaca Rizky Baru. Kemudian kita login sebagai admin. Nah, di sini kita login dulu sebagai admin. Saya akan menggunakan username admin. Dan dengan kata sandi admin juga. Nah, kita login. Nah, setelah kita login sebagai admin, maka tampilan dari website kita itu yaitu yang pertama adanya button beranda. Kemudian adanya akses untuk masuk ke persyaratan pelanggan, kemudian persyaratan hubungan house, kemudian nilai, proses, kemudian laporan, kemudian ada button untuk logout ataupun keluar dari website tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana persyaratan pelanggan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada slide saya, yaitu toko kaca Rizky Baru mempunyai 9 daftar persyaratan pelanggan. Yang pertama yaitu yang sudah saya bacakan tadi, ada P01 dengan kokoh, ada P02 tidak terdapat nilai sisi yang tajam, kemudian P03 dilengkapi tempat penyimpanan uang. Nah, di sini juga dilengkapi dengan nilai sasaran, yaitu ada 5, 4, 5, 3, dan seterusnya. Nah, di sini untuk menambahkan persyaratan pelanggan, kita bisa tekan tambah persyaratan pelanggan. Bisa kita masukkan, kalau misalnya ada lagi yang mau ditambahkan, bisa ditambah di P010 dengan nama persyaratan pelanggan dan nilai sasaran. Kemudian kalau untuk mencari kode atau nama persyaratan pelanggan, bisa pada kolom ini kita bisa mencari misalnya P01 kita cari, kita tekan enter, maka muncullah kode persyaratan pelanggan dengan P01 dengan nama persyaratan pelanggan kokoh, kemudian nilai sasaran
yaitu 5. Kemudian untuk mengedit, di sini kita bisa tekan edit. Nah, bisa kita tekan, misalnya kita ubah jadi etalase yang kokoh. Nah, kita edit. Nah, maka nama persyaratan yang tadinya kokoh sudah terubah menjadi etalase yang kokoh. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau hapus, kita bisa hapus dengan gambar yang ini, hapus. Nah, yakin ingin menghapus data. Kalau kita yakin untuk menghapusnya, kita tekan ya. Kalau tidak, ya tidak. Nah, di sini saya tidak akan menghapus. Saya hanya memberikan contoh. Kemudian kita masuk ke persyaratan teknik. Nah, di persyaratan teknik ini sama seperti persyaratan pelanggan, ada button tambah juga di sini, bisa kita lihat. Nah, di sini ada tambah persyaratan teknik. Jika kita mau menambah persyaratan teknik bisa, sama halnya dengan persyaratan pelanggan. Dan kalau kita mau mencari kode atau nama persyaratan teknik bisa juga. Nah, di sini saya coba untuk mencari daftar persyaratan teknik dengan namanya. Misalnya nih, ketebalan kaca atau ditambah pengunci pada roda. Nah, kita coba ditambah pengunci pada roda. Nah, kita cari, data tidak tersedia. Mungkin ditambah pengunci pada roda, ditambahkan ya. Berarti di sini salah kalimatnya. Makanya datanya tidak tersedia. Coba kita boleh tambahkan pengunci pada roda. Nah, di sini sudah muncul kode persyaratan tekniknya itu T07 dan nama persyaratan tekniknya yaitu ditambahkan pengunci pada roda. Nah, begitu dia. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan Watthouse. Nah, di sini daftar hubungan Watthouse. Ini adalah merupakan daftar hubungan Watthouse yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya di slide saya. Nah, ini daftar hubungan Watthouse ini bisa kita lihat pada slide saya yang tadi. Di sini Watthouse. Nah, ini P01 dan T01 itu memiliki hubungan yang bernilai hubungan yang kuat ataupun 9. Nah, kita lihat pada website saya. P01 dan T01 yaitu bernilai 9. Nah, bernilai 9 berarti di sini kita akan membuatnya T01 dengan nilai 9. Nah, di sini kan nilainya masih 3. Jadi, kita ubah, kita edit dengan nilai 9. Nah, kita edit, kemudian dia akan berubah. Nah, nilainya akan berubah menjadi 9. Sama halnya dengan data saya yang tadi P02 dan T02 di sini nilainya juga 9. Nah, kita akan buat yaitu P02 dan T02 ini bernilai 9. Nah, kalau ini 3 berarti kita harus edit. Kita harus edit di sini dengan nilai 9. Nah, begitu. Kita edit. Kemudian datanya akan dibuat sama dengan slide saya sebelumnya. Nah, begitu juga dengan yang semua ini bernilai 0 itu yang merupakan tidak mempunyai hubungan. Nah, jika kita mau menambahkan hubungan Watthouse, kita bisa tekan button tambah, kemudian nah di sini kita
akan ditujukan pada kode watt house, kemudian persyaratan pelanggan, persyaratan teknik, dan kemudian nilai. Nah, karena di sini saya tidak mau menambahkan lagi, maka kita tekan cancel. Nah, di sini bisa dilihat kan sudah ada 81 kode watt house dan 81 hubungan watt house pada data saya. Nah, kemudian yaitu adanya hubungan house. Nah, hubungan house ini sama juga dengan slide saya sebelumnya yang berbentuk segitiga itu. Nah, di sini hanya ada 2 hubungan yang memiliki hubungan yang kuat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman. Di sini bisa kita lihat ada T01 dan T05 yang memiliki hubungan yang kuat. Kemudian tadi juga ada di slide saya juga ada tadi T06 dan T07, bisa kita lihat T06 dan T07. Nah, di sini ada memperkuat bagian roda agar tidak mudah lepas. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan yang tadi, di sini ada akses untuk mengedit dan menghapus, dan ada juga akses untuk menambah, sama halnya dengan mencari. Di sini kita akan mencoba untuk mencari. Kita cari di kode H01. H01 kita cari. Nah, akan muncul kode H01 yaitu adanya persyaratan teknik ketebalan kaca minimal 8 mm dan teknik kedua yaitu menambahkan kayu di setiap sambungan aluminium. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai. Nah, nilai ini merupakan data yang sudah saya dapatkan dari 100 data kuesioner. Nah, di sini bisa saya jelaskan yang pertama dengan kode nilai N001 yaitu dengan persyaratan pelanggan etalase yang kokoh. Nah, di sini bisa kita lihat 26 yang memilih cukup penting dan 27 yang memilih penting dan 47 yang memilih sangat penting penilaiannya. Nah, di sini semua yang sudah saya dapatkan bernilai 100 data. Nah, begitu juga halnya dengan persyaratan pelanggan. Di sini bisa kita lihat data 30 pelanggan yang memilih cukup penting dan pentingnya 31, sama halnya dengan sangat penting. Di sini ada 39 data dan semua itu dijumlahkan sama dengan 100. Sama halnya sampai dengan P09. Ini ada 28 yang memiliki cukup penting, ada yang memilih penting 31 data, dan ada 41 yang memilih sangat penting. Nah, seperti ini di N03, P03 dilengkapi tempat penyimpanan uang. Ada yang memilih untuk tidak penting. Sama halnya dengan ditambah pengunci roda, ada 8 data yang memilih tidak penting. Lainnya ada yang 36, 44, 12. Nah, seperti itu. Di sini bisa dilihat data-data yang sudah saya kumpulkan. Sama halnya dengan tadi ada button tambah nilai juga dan ada juga cari. Di sini misalnya kita cari N005, misalnya kita cari N005. Nah, akan muncul. Nah, ini warna menarik begitu. Nah, kalau misalnya kita edit misalnya di sini yang penting hanya 38 kan. Misalnya kita buat 40. Kita edit menjadi 40. Oke. Nah, di sini akan berubah menjadi 40 begitu. Tapi di sini saya akan kembalikan lagi datanya menjadi 38 karena saya hanya mendapatkan 100 data kuesioner. Oke, kita edit. Oke. Nah, selanjutnya yaitu yang paling penting dari website ini adalah proses. Nah, karena disinilah akan ditunjukkan bagaimana proses QFD itu berjalan. Nah, di sini sudah ada daftar nilai. Daftar nilai ini sama datanya dengan nilai yang di sini tadi, yang di button nilai. Nah, dimasukkan ke dalam proses. Nah, di sini jika kita tekan proses QFD, maka akan muncul
yaitu proses QFD dari nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini total customernya yaitu 100 data, kemudian 100 customer, kemudian ada Y yaitu 500. Y maksudnya di sini yaitu kenapa dapat 500, yaitu penilaian itu ada 5, yaitu sangat tidak penting, cukup penting, sangat penting. Nah, dikalikan dengan total customernya maka dapatlah 500. Nah, X-nya itu yaitu total customer sama dengan 100. Nah, persyaratan pelanggan. Nah, inilah yang merupakan proses QFD tersebut. Nah, di sini ini 0078108235 ini didapatkan dari data nilai kita tadi. Nah, ini kenapa berubah jadi 78, yang di atasnya harusnya 26, itu karena dia dikalikan dengan 3. Nah, kalau sangat tidak penting itu dikalikan dengan 1, tidak penting dikalikan dengan 2, cukup penting dikalikan dengan 3, penting dikalikan dengan 4, dan sangat penting dikalikan dengan 5. Nah, maka dari itulah kenapa datanya ini berubah menjadi 26, yang tadinya 26 menjadi 78. Nah, sama halnya dengan yang penting. Nah, penting ini kan 27. Kenapa di sini jadi 108? Itu karena dikalikan dengan 4. Sama halnya dengan sangat penting. Di situ 47, di sini 47. Kenapa bisa berubah menjadi 235? Itu karena dikalikan dengan 5. Nah, totalnya itu dapatlah totalnya dari penjumlahan ini semua dari 0, 78, 108, 235 itu muncullah total 421, ditambahkan keseluruhan menjadi 421. Nah, total skornya yaitu 0,842. Kenapa menjadi 0,842? Karena total tadi itu 421 dibagi dengan Y yaitu 500 tadi. Nah, maka dapatlah 0,842. Bisa kita lihat pada gambar pada website slide saya. Kemudian tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepentingannya 5. Dari mana nih 5 gitu ya kan? Jadi tingkat kepentingan itu dapat dari yang ini tadi, yang saya jelaskan pada slide tadi. Nah, ini ada interpretasi skor pada parameter. Nah, di sini kan tadi kita lihat 0,842. Kalau kita ubah menjadi persentase, maka dapat yaitu 84,2%. Nah, bisa kita lihat pada slide ini tadi, 84,2% merupakan tingkat kepentingannya yaitu 5. Nah, begitu juga sampai ke bawah 0,81, 0,9, 0,914. Jika diubahkan menjadi persen, maka akan menjadi 91,4%. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada yang beda, ada 4 nih ya kan tingkat kepentingannya, yaitu 0,72. 0,72 ini kita ubah ke persentase maka akan menjadi 72%. Kalau kita lihat 72% itu masuk ke 4. Oke. Nah, begitu juga dengan yang lainnya sampai ke P09. Nah, nilai sasaran. Di sini nilai sasaran itu merupakan nilai yang sudah disiapkan oleh perusahaan, agar persyaratan pelanggan tersebut itu tidak boleh melewati batas nilai sasaran yang sudah disiapkan oleh perusahaan gitu. Misalnya nih, yang P01 memiliki nilai sasarannya 5. Nilai yang P02 nilai sasarannya 4. Sama halnya dengan yang lain juga. Nah, di P04 nilai sasarannya ada 3. Oke. Selanjutnya yaitu yang ini. Yang memiliki tanda lebih besar 2 kali, yaitu tingkat nilai sasaran. Nah, ini kenapa 0? Itu didapatkan dari nilai sasaran dikurang nilai kepentingan, tingkat kepentingan. Nah, maka akan dapat 0. Misalnya nih, nilai sasarannya 5, tingkat kepentingannya 5, jadi dapatkan 0 gitu. Sedangkan nilai sasaran 4, nilai sasarannya 4, tingkat kepentingannya 5, kok dapatnya 1 gitu kan. Itu didapatkan dari supaya dia tidak minus, maka akan
diakarkan, akan dipangkat duakan kemudian diakarkan, maka akan dapat hasil yang positif seperti itu. Itu mengikuti rumus dari proses QFD. Kemudian faktor skala kenaikan. Nah, faktor skala kenaikan ini dari mana? Itu didapatkan dari ini dia tingkat nilai sasaran tadi dibagi dengan nilai sasaran. Nah, begitu. Nah, maka bisa kita lihat nih, faktor skala kenaikannya kok 0,25 itu dapat dari 1 dibagi 4. Sama halnya dengan sampai ke bawah, ini kok dapat 0,667 gitu kan. Nah, itu didapatkan dari 2 dibagi 3, yaitu tingkat nilai sasarannya 2 dibagi nilai sasarannya yaitu 3. Seperti itu sampai dengan P09 sampai bawah seperti itu. Nah, dari semua rumus yang sudah tadi itu, proses QFD yang sudah saya jelaskan tadi, maka didapatkanlah satu persyaratan yang perlu diperbaiki, yaitu P04 dengan nilai 0,6667. Nah, di antara semua persyaratan pelanggan yang paling banyak yang harus diperbaiki yaitu P04. Nah, kita lihat P04 itu apa? Yaitu mudah dibersihkan. Gitu. Persyaratan yang perlu diperbaiki yaitu P04. Nah, untuk selanjutnya, jika data dari pelanggan juga berbeda, tidak seperti yang saya dapatkan, maka akan berubah juga persyaratan yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat ke laporan, ke button laporan di sini. Nah, di sini bisa kita lihat adanya laporan hasil pengukuran kualitas produk. Nah, sama seperti proses yang tadi di sini, proses QFD yang harus diperbaiki yaitu P04. Nah, maka di laporan juga nanti dia akan masuk P04 yang mudah diperbaiki seperti itu dengan persyaratan teknik menambah lampu pada bagian etalase. Keterangannya perlu diperbaiki. Nah, kalau kita mau mencetak, kita bisa cetak di sini. Nah, bisa kita cetak seperti itu. Kalau misalnya enggak, kita kembali. Kalau dia kembali, dia akan kembali ke beranda. Beranda yaitu dengan profil toko kaca Rizky Baru. Begitu. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa logout. Di sini ada button logout. Nah, kita logout sebagai admin. Nah, dia akan kembali ke beranda toko kaca Rizky Baru seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Jika saya ada salah kata ataupun salah dalam mempresentasikan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.